Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dalam keadaan selalu istiqomah mengamalkan amalan-amalan kebaikan, dan senantiasa Anda semua diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Yang punya hutang semoga bisa cepat lunas, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, dalam kajian yang insya Allah bermanfaat, dalam kajian yang akan mengantarkan kepada pribadi Anda menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang senantiasa selalu kembali kepada Allah dalam setiap permasalahan hidupnya. Yang mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang ilmu, tentang amalan ketika dalam hidup seseorang itu merasa hidupnya penuh dengan permasalahan, penuh dengan problem, permasalahan ekonomi, problem keluarga, permasalahan keuangan, permasalahan anak, permasalahan usaha. Intinya Anda semua yang menyaksikan kajian ini dan pada saat ini sedang mengalami problematika kehidupan yang mungkin bagi Anda begitu berat, begitu menyiksa, maka silahkan sejenak Anda sisihkan waktu Anda untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan. Namun sebelum saya menyampaikan kajian ini lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, agar ketika saya berbagi tentang ilmu, berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga Anda tulis hajat dan doa Anda di kolom komentar. Agar apa? Agar doa atau hajat Anda banyak diamini oleh jamaah saya yang lain yang jumlahnya ratusan ribu, dengan harapan semoga banyaknya orang yang mengamini hajat dan doa Anda, maka hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian kali ini saya akan mengambil sumber dari kitab yang bernama Kitab Asirul Jalil. Asirul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakil al-musamma. Jadi kitab ini bernama Kitab Asirul Jalil yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh
Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Abi Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Artinya saya tidak sembarangan dalam menyampaikan sesuatu. Harus ada sumbernya, sanadnya jelas. Di mana dalam kitab ini dijelaskan banyak sekali faidah. Keterangan-keterangan yang sangat luar biasa, yang keterangan ini sangat bermanfaat bagi seorang hamba Allah yang hidupnya sedang begitu sulit, begitu banyak permasalahan. Namanya orang hidup. Kalau kita dalam hidup ini tidak punya masalah, ya tentu hidup ini sebenarnya kurang nikmat. Tapi ketika permasalahan itu memang bahasanya itu sudah begitu berat, tentu kita juga akan kewalahan. Artinya ada sebagian orang, sebagian hamba Allah yang diuji oleh Allah, ada yang diuji permasalahan keluarga. Ada yang keluarganya bahagia, diuji masalah ekonomi. Ada yang ekonominya bagus, diuji masalah anak. Jadi banyak sekali problematika yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Bahkan kadang hanya diuji misalnya karena hal ekonomi. Dalam banyak kasus itu misalnya diuji dengan banyaknya hutang. Hutang itu bukan satu tempat, ada di bank ini, bank itu, ada di bank Upluk, ada di bank Mekar, ada di pinjol, ada di rentenir. Masya Allah, ada yang seperti itu. Bahkan naudzubillah, tidak sedikit juga yang kemudian putus asa ketika dalam hidupnya punya permasalahan seperti itu. Sehingga kita bisa melihat banyak di berita, banyak di surat kabar itu, banyak orang yang mohon maaf bundir, mengakhiri hidupnya hanya karena kepepet masalah hutang. Naudzubillah min dzalik. Kalau panjenengan, kalau Anda misalnya sedang ada dalam posisi itu, posisi misalnya terjerat hutang, penghasilan gak nentu, angsuran begitu banyak, Anda jangan pernah putus asa, apalagi terlintas melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya jelas menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah itu tidak akan pernah membebani seorang hambanya cobaan, memberikan hambanya ujian di luar kadar batas kesanggupan hamba tersebut. Artinya ketika seseorang memang sedang mempunyai permasalahan dalam hidupnya, mau itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hutang, masalah usaha, masalah ini dan itu, sebenarnya kalau kita melihat teks di Al-Quran itu, yang mana Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, harusnya kita memahami bahwa seberapa besar pun, seberapa berat pun ujian dan cobaan dalam hidup kita, kita pasti mampu bisa mengatasi semua itu. Karena Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan cobaan saja berkata bahwa cobaan yang sedang Allah berikan kepada hamba tersebut masih mampu bisa menyelesaikannya. Kemudian kenapa terkadang lahir yang namanya putus asa? Nah, ini permasalahannya di sini. Titik utamanya di sini. Kenapa seseorang terkadang putus asa ketika sedang menjalani ujian, dapat cobaan? Karena apa? Karena orang ini hanya mengandalkan dirinya sendiri. Artinya mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan tenaganya. Dia lupa bahwa ada Allah yang seharusnya dia datang kepada Allah, meminta kepada Allah, taqarrub kepada Allah, agar Allah, karena bagaimanapun ujian dan cobaan datangnya dari Allah, maka kita taqarrub kepada Allah agar Allah memberikan solusi, memberikan petunjuk, memberikan kemudahan
dalam ujian dan cobaan yang sedang kita alami. Poinnya di sini para jamaah. Sebenarnya kan gini, Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu cinta banget kepada kita, kepada seorang hamba. Kadang banyak orang dicintai oleh Allah dengan keberlimpahan rizki, dengan hidup bahagia, keluarganya bahagia, ekonominya lancar, gak punya hutang. Tapi orang itu justru jauh sama Allah. Sholatnya ditinggalkan, kewajibannya ditinggalkan, larangan-larangan malah dilakukan. Nah, maka Allah tidak akan membiarkan ketika dia cinta kepada seorang hambanya untuk hambanya berlarut-larut jauh dari Allah. Maka kemudian Allah berikan ujian, diberikanlah kesulitan ekonominya, diberikanlah kesulitan dalam keluarganya, diberikanlah ujian dalam usahanya. Tidak lain tidak bukan semata-mata agar orang itu mau ingat sama Allah. Karena di luar sana banyak orang ketika diberikan kenikmatan lupa sama Allah. Begitu diberikan ujian baru dia sadar, apa salahku, apa dosaku. Artinya kita harus benar-benar melihat diri kita. Dari segala apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan perbuatan kita, amal ibadah kita, hubungan kita dengan Allah ini sangat mempengaruhi. Maka ada satu makalah yang mengatakan, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Itu jelas. Ketika kita sedang diberikan ujian atau cobaan, kita harus lebih dekat sama Allah. Tahajud kita lakukan, duha kita laksanakan, puasa Senin Kemis kita jalankan, sholawat kita kencengin, zikir kita kencengin. Karena apa? Kadang ada orang misalnya tanya sama saya, Ustadz, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, saya sudah baca sholawat segini ribu, saya sudah baca zikir ini 100, baca ini 200, baca ini 300, tapi kenapa saya belum mendapatkan solusi dari permasalahan hidup saya, Ustadz? Saya tanya balik, Anda sholat tahajud baru sekarang, Anda duha baru sekarang, Anda baca sholawat baru sekarang, Anda baca zikir baru sekarang. Dari dulu Anda kemana? Setelah sekian lama Anda menjauh dari Allah, begitu Allah berikan ujian, begitu Allah berikan cobaan, kemudian Anda belajar taqarrub kepada Allah, baru sebulan 2 bulan menjalani tahajud, baru sehari 2 hari menjalani sholat duha, baru beberapa malam membaca sholawat, kemudian Anda sudah protes, sudah ada yang namanya tidak bongbong, sudah dalam hati Anda ada ketidakyakinan kepada Allah. Harusnya malu dulu kita para jamaah. Setelah sekian lama kita jauh dari Allah, begitu kita punya hajat kita baru mendekat sama Allah, begitu lagi belajar mendekat sudah intervensi Gusti Allah. Harus sekarang diberikan solusi, harus besok ya Allah. Nah, artinya apa? Allah akan melihat keniatan dalam diri kita, kita benar-benar orang yang istiqomah tidak dalam mendekat kepada Allah. Karena ada juga orang yang taqarrub kepada Allah, melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tahajud, membaca sholawat, setelah diberikan solusi, diberikan petunjuk, bablas lagi sholat duhanya. Yang tadi sholat duha ditinggalkan, yang tadi sholat tahajud ditinggalkan, yang tadi baca sholawat ditinggalkan. Artinya kita ini sudah terlalu lama menjauh dari Allah. Begitu kita melaksanakan amal ibadah, ibarat sebuah mangkok nih, kita ini mangkoknya kotor banget gitu. Maka ketika ada seseorang yang ingin menuangkan secangkir air kepada mangkok tersebut untuk bagaimana kita bisa minum, karena kita sedang haus dahaga, apa yang akan dilakukan? Maka kita akan disuruh untuk membersihkan mangkok yang kotor.
Begitu juga diri kita para jamaah, sekian lama kita jauh dari Allah, sekian lama hidup kita berlumur dengan dosa dan durhaka kepada Allah. Maka dengan kita melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca zikir ini dan itu, proses awalnya itu ibaratnya apa yang sedang kita lakukan itu proses untuk membersihkan diri kita dulu dari banyaknya dosa. Yang kemudian ketika kita sudah istiqomah, dosa-dosa kita bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, barulah ibarat mangkok sudah bersih, barulah dia dikucuri sebuah air untuk bagaimana kita minum. Artinya ada proses-proses seperti itu. Ini poin yang harus Anda pahami dulu sebelum saya masuk ke inti kajian kajian pada saat ini. Kalau pemahaman Anda tidak dibetulkan, ya, pemahaman Anda tentang pola pertolongan Allah itu masih berantakan, ya ini kurang pas. Artinya ada mindset yang harus Anda pahami betul, bahwa jangan pernah kita putus asa terhadap pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu pasti ada. Doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwa jangan karena keterlambatannya sebuah doa kemudian engkau sebagai seorang hamba berputus asa. Ingatlah bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah dengan apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Pada waktu yang terbaik menurut Allah, bukan pada waktu yang kita tentukan dan pada waktu yang kita inginkan. Artinya doa-doa kita para jamaah di kitab Hikam ini dijelaskan pasti dikabulkan oleh Allah dengan apa yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Kita kan kadang sebagai seorang hamba minta ini, minta itu gitu kan. Tapi ketika Allah kasih ini dan itu, ini gak baik bagi kita. Maka Allah akan mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah, pengkabulannya. Dan terkadang juga kita maksa Gusti Allah, harus besok, saya sudah mepet ya Allah, harus sekarang, harus ini dan itu. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Kita pengennya besok, Allah menentukannya nanti malam gimana. Nah ini sebagai dasar pemahaman pola bagaimana ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sudah benar-benar bahasanya seakan-akan kayak nggak kuat, padahal harusnya kita kuat dan kita pasti kuat. Ketika kita dalam permasalahan yang besar, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Asirul Jalil disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'tum fil amril azim wa qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Idza waqa'tum fil amril azim. Ketika seorang hamba menghadapi suatu perkara, menghadapi permasalahan yang azim, permasalahan yang berat, permasalahan yang besar, apa yang harus hamba itu lakukan? Wa qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapkan, perbanyak zikir, membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukuplah. Nah, ini di belakang sudah saya tulis. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini ucapkan dalam lisan kita. Kita banyakin baca zikir ketika kita sedang dalam permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan yang begitu berat. Lisan kita banyakin baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hati kita mengamini betul bahwa ya Allah, saya adalah seorang hamba yang tidak bisa apa-apa. Kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Selama ini kita mungkin sombong, kita bisa menghadapi ini, kita bisa menghadapi itu. Tapi pada nyatanya kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, hanya Engkau penolong kami ya Allah dalam permasalahan yang besar ini. Berikanlah pertolongan-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa selain mengharap pertolongan-Mu ya Allah. Jadi lisan kita mengucapkan zikir seperti itu, kemudian dalam hati kita mengamini betul bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Artinya apa? Kemudian korelasi dari beberapa hadis itu banyak sekali yang mengatakan, misalnya ketika kita minta pertolongan kepada Allah, kita dianjurkan untuk apa? Takwa, tidak lain tidak bukan. Sekarang kita membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi perilaku kita tidak menggambarkan orang yang minta benar-benar pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Artinya apa? Mintalah pertolongan kepada Allah pertama dengan sabar, kemudian dengan sholat, dengan takwa. Ada orang, Ustadz, saya sudah membaca hasbunallah sehari 450 kali, tapi kenapa Allah belum menolong saya, Ustadz? Saya tanya, kamu sholat enggak? Enggak, Ustadz. Kenapa enggak males? Nah, bagaimana dia pengen dapat pertolongan dari Allah? Poinnya itu kan. Tapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Sedangkan perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah. Kita membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Banyak jamaah saya juga yang alhamdulillah terkabul hajatnya, yang sampai mohon maaf sampai kabur dari rumah karena terlilit hutang yang begitu banyak. Kemarin ada yang hampir sampai 2 miliar. Saya tuntun baca hasbunallah wa ni'mal wakil sehari 450 kali. Serta tetap kita menjalankan perintah Allah, banyakin baca sholawat, sholat tahajud, sholat duha, zikir dibanyakin, ikhtiar juga kita lakukan. Alhamdulillah dikabari sudah dapat solusi dari masalah hutangnya. Yang hutangnya hampir 2 miliar, kemarin tinggal 500 juta. Itu kan luar biasa para jamaah. Artinya dampak-dampak seperti ini, zikir itu ada dua. Zikir dengan lisan, zikir dengan badan. Zikir lisan itu dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang bagus. Badan kita berzikir, melakukan ikhtiar, melakukan amal ibadah. Intinya jangan putus asa. Seberapa besar permasalahan Anda, ketika permasalahan hidup Anda sebesar gunung, maka pertolongan dan rahmat Allah seluas langit. Ketika permasalahan hidup Anda, problematika kehidupan Anda sepanjang sungai, maka rahmat dan pertolongan Allah itu seperti lautan
yang tidak ada batasnya ketika kita memang berusaha menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan putus asa. Anda yang sedang punya masalah yang beratnya seperti apapun, ayo saya temani Anda untuk melalui berbagai permasalahan hidup ini. Bismillah, pasti mendapatkan solusinya. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa, apalagi terbesit dalam diri Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada Allah yang akan menolong Anda dari permasalahan hidup Anda. Ada Allah yang akan memberikan petunjuk Anda agar tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diamalkan. Jadi apa yang saya sampaikan diamalkan. Semangat. Bismillah, pasti seberapa besar masalah itu pasti selesai. Yang penting Anda sabar, berdoa, berusaha, tawakal dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk ikhtiar. Nah, ini pemahaman ini harus Anda terapkan, Anda bagikan kepada keluarga Anda, kepada suami Anda, kepada anak-anak Anda. Itu sebagai bentuk ikhtiar menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para jamaah yang hatinya gelisah, pikirannya juga nggak tenang karena banyak permasalahan kehidupan, juga saya siap membantu Anda. Silahkan bisa pesan air ruqyah jalbi rizki, air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus yang khasiatnya luar biasa. Insya Allah khasiatnya itu menenangkan hati-hati yang gelisah karena banyaknya hutang, menenangkan pikiran-pikiran yang kacau karena permasalahan kehidupan. Jadi insya Allah dengan meminum air ruqyah jalbi rizki dengan barokah Al-Quran, barokah zikir, barokah sholawat, hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan jernih. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa cepat menemukan jalan keluar dari permasalahan kehidupan Anda. Hutang lunas, usaha lancar, atau Anda yang usaha misalnya diganggu oleh jin-jin penghalang rizki atau dinakalin orang, tempat usaha Anda ditaruh misalnya tanah kuburan, santet, pelet, guna-guna yang tidak baik lah. Kadang ada orang yang zalim yang nggak suka orang bahagia, nggak. Kadang ada yang usahanya ditutup sehingga kelihatannya tutup terus ada. Atau Anda punya anak yang nggak nurut, nggak soleh, nggak mau sholat, kurang cerdas, sudah berumur belum dapat jodoh, silahkan bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini dengan barokah Al-Quran, barokah sholawat. Yang tidak baik dalam kehidupan Anda dan keluarga dijauhkan dari Allah, diganti menjadi yang baik-baik. Saya tidak menjual, saya hanya membantu Anda. Silahkan saya bisa buatkan, ya terkadang seminggu bisa buat ya hanya 5 botol gitu kan. Sebagai saya tadi bilang bahwa saya siap menemani Anda, membantu Anda, salah satunya dengan air ruqyah jalbi rizki ini. Yang mau pesan bisa klik link di WhatsApp. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.